Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ulasan dan analisis artikel yang telah kami pelajari, serta membahas poin-poin penting yang terdapat di dalam artikel tersebut. Yang pertama, definisi tablet effervescent. Tablet effervescent merupakan sediaan tablet tidak bersalut yang mengandung komponen asam dan basa yang akan bereaksi ketika kontak dengan air sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Gas yang terbentuk menyebabkan tablet cepat hancur dan larut sebelum diminum. Ada dua komponen, yang pertama itu komponen asam, meliputi asam sitrat, asam tartrat, asam malat, dan asam fumarat. Sedangkan komponen basanya antara lain natrium bikarbonat, natrium karbonat, kalium bikarbonat, dan kalsium karbonat. Reaksi effervescent yang paling umum adalah reaksi antara asam sitrat dan natrium bikarbonat yang akan menghasilkan natrium sitrat, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya, mekanisme kerja tablet effervescent. Ketika tablet dimasukkan ke dalam air, komponen asam dan basa itu akan bereaksi menghasilkan gelembung CO2. Gas ini akan mempercepat penghancuran tablet sehingga zat aktif segera terlarut dalam air sebelum dikonsumsi. Akibatnya, obat telah berada dalam bentuk larutan ketika diminum sehingga proses absorpsi menjadi lebih cepat dibandingkan tablet konvensional. Selanjutnya adalah keunggulan tablet effervescent. Yang pertama, onset kerjanya lebih cepat karena zat aktif sudah berada dalam bentuk larutan, proses disintegrasi dalam lambung tidak lagi diperlukan sehingga absorpsi dapat berlangsung lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan bioavailabilitas. Teknologi effervescent mampu meningkatkan kelarutan obat terutama untuk zat aktif yang bersifat hidrofobik dan lipofilik. Dengan meningkatnya kelarutan, jumlah obat yang dapat diserap tubuh juga meningkat. Selanjutnya adalah mengurangi iritasi gastrointestinal. Beberapa obat yang dapat menyebabkan iritasi lambung yang menunjukkan tolerabilitas yang lebih baik dalam bentuk effervescent karena larut terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Selanjutnya adalah memudahkan pasien yang sulit menelan, terutama pada pasien lansia, anak-anak, pasien disfagia, pasien Parkinson, dan pasien dengan gangguan neurologis karena obat yang dikonsumsi dalam bentuk larutan sehingga pasien tidak perlu menelan obat dalam bentuk utuh. Selanjutnya adalah menutupi rasa dan bau obat. Penambahan pemanis dan perisa memungkinkan rasa obat yang kurang enak dapat ditutupi dengan baik sehingga meningkatkan kepatuhan pasien. Yang terakhir adalah stabilitas yang baik. Jika dikemas dengan benar dalam wadah yang tahan lembab, tablet effervescent memiliki stabilitas yang baik terhadap oksigen, cahaya, dan kelembapan. Baik, jadi pada slide selanjutnya itu ada kelemahan tablet effervescent. Yang pertama itu tablet tersebut sangat sensitif terhadap kelembapan. Nah, tablet effervescent ini sangat mudah bereaksi jika terpapar kelembaban karena air dapat memicu reaksi effervescent sebelum tablet digunakan sehingga kualitas dan stabilitas produk menurun. Lalu yang kedua, membutuhkan kemasan khusus. Jadi, untuk melindungi tablet ini dari kelembaban diperlukan kemasan kedap udara seperti tube dengan desikan atau saset aluminium foil yang dapat meningkatkan biaya produksi. Lalu yang ketiga, proses produksi lebih kompleks. Pembuatan tablet effervescent ini harus dilakukan pada kondisi suhu dan kelembaban yang terkontrol ketat untuk mencegah terjadinya reaksi prematur selama proses manufaktur. Lalu yang terakhir ada kandungan natrium relatif tinggi. Penggunaan natrium bikarbonat dalam formulasi tablet effervescent dapat meningkatkan asupan natrium sehingga penggunaannya perlu diperhatikan pada penderita hipertensi atau penyakit kardiovaskular. Lalu pada slide selanjutnya terdapat komponen utama formulasi tablet effervescent. Yang pertama itu bahan aktif atau API-nya. Bahan aktif itu merupakan komponen utama yang memberikan efek terapeutik pada tablet effervescent. Contohnya itu ada paracetamol, metformin, ibuprofen, vitamin C, dan kalsium karbonat. Lalu yang kedua, komponen kedua itu ada sumber asam. Sumber asam ini berfungsi bereaksi dengan basa saat tablet dilarutkan dalam air untuk menghasilkan gas karbon dioksida yang menimbulkan efek berdesis dengan contohnya asam sitrat, asam tartrat, asam fumarat, dan asam malat. Lalu yang ketiga ada sumber basa. Sumber basa ini dalam komponen tablet berperan dalam reaksi effervescent dengan asam untuk menghasilkan karbon dioksida.
Contohnya itu ada natrium bikarbonat, kalium bikarbonat, atau kalsium karbonat. Lalu komponen terakhir ada bahan tambahan. Selain komponen utama yang tadi saya sebutkan, formulasi tablet Effervescen dapat mengandung bahan tambahan seperti pemanis, pewarna, perisa, lubrikan larut air, anti-foaming agent, dan pengisi untuk meningkatkan stabilitas, penampilan, rasa, serta kenyamanan penggunaan produk. Selanjutnya yaitu metode pembuatan tablet effervescent. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu granulasi basah. Metode ini banyak digunakan dalam pembuatan tablet effervescent karena didapatkan granul yang homogen dan memiliki keseragaman kandungan yang baik. Namun, penambahan air dapat memicu reaksi effervescent selama proses produksi dan membutuhkan pengeringan yang panjang. Jenis-jenis granulasi basah yaitu ada two-step granulation, komponen asam dan basa digranulasi terpisah, lalu baru dicampur. Kemudian ada one-step granulation, komponen asam dan basa digranulasi bersama menggunakan sedikit air atau pelarut organik. Kemudian ada fluidized bed granulation, semua bahan digranulasi sekaligus dalam fluid bed granulator. Kemudian ada high shear granulation, yaitu granulasi dan pengeringan cepat menggunakan vakum untuk menghentikan reaksi effervescent. Selanjutnya yaitu ada granulasi kering. Nah, untuk menghindari kontak bahan dengan air yang dapat memicu reaksi effervescent selama proses produksi, dibutuhkan metode granulasi kering. Metode ini cocok untuk bahan yang sensitif terhadap kelembapan. Nah, jenis-jenis granulasi kering ada slugging, yaitu metode granulasi dengan cara mengompresi serbuk menjadi slug atau tablet besar yang kemudian dihancurkan menjadi granul. Selanjutnya ada roller compaction. Metode ini yaitu dengan cara memadatkan serbuk menggunakan 2 roll bertekanan tinggi hingga membentuk ribbon atau flake lalu digiling menjadi granul. Kemudian ada kempa langsung. Pada metode ini, seluruh bahan dicampur secara homogen, kemudian langsung dikempa menjadi tablet tanpa proses granulasi. Keuntungan dari kempa langsung yaitu proses sederhana dan cepat, biaya produksi lebih rendah, dan mengurangi paparan kelembaban dan panas. Namun, kempa langsung memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan jika bahan memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Kemudian ada granulation by heating atau hot melt granulation, yaitu metode pembuatan tablet effervescent dengan membentuk granul melalui pemanasan bahan, misalnya dengan melelehkan asam sitrat hidrat atau menggunakan binder bertitik leleh rendah. Metode ini tidak memerlukan pelarut maupun tahap pengeringan sehingga lebih efisien dan dapat mengurangi resiko reaksi effervescent akibat kelembaban, tetapi kurang cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Selanjutnya terdapat pengujian tablet effervescent. Pada pengujian ini terdapat 2 tahapan, yaitu uji evaluasi granulasi dan uji evaluasi tablet. Pada uji evaluasi granulasi, yang pertama ada angle of repose, di mana itu dia menilai sifat alir granul tersebut. Yang kedua itu adalah bulk density, yaitu perbandingan massa serbuk terhadap volume totalnya. Yang ketiga adalah tap density, yaitu densitas serbuk setelah pengetukan. Yang keempat itu adalah Cars Index, di mana mengukur kompresibilitas dan sifat alir granul tersebut. Yang kelima adalah Hausner Ratio, menilai flowability granulnya. Selanjutnya adalah uji evaluasi tablet. Yang pertama ada organoleptik, yaitu pemeriksaan warna, bentuk, aroma, dan rasa. Yang kedua itu variasi bobot, memastikan bobot setiap tablet seragam sesuai standar farmakope. Yang ketiga itu keseragaman kandungan, menjamin setiap tablet mengandung zat aktif dalam jumlah yang sama. Yang keempat adalah waktu disintegrasi, yaitu mengukur waktu tablet larut dan melepaskan CO2, umumnya kurang dari 5 menit. Yang kelima adalah friabilitas, yaitu menilai ketahanan tablet terhadap gesekan dan benturan. Yang keenam adalah disolusi, di mana mengukur kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut. Yang ketujuh adalah pH larutan, yaitu menentukan pH setelah tablet dilarutkan. Yang kedelapan adalah water activity, mengukur kadar air bebas yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan mikroba.
Yang ke-9 adalah kekerasan dan ketebalan untuk menjamin tablet cukup kuat serta memiliki ukuran yang sesuai standar. Yang ke-10 adalah kadar CO2, yaitu mengukur jumlah karbon dioksida yang dihasilkan selama reaksi effervescent. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi tablet effervescent. Yang pertama yaitu floating effervescent tablet. Perkembangan penting tablet effervescent adalah penggunaannya sebagai gastro-retentive floating drug delivery system. Pada sistem ini, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh reaksi effervescent terperangkap dalam matriks tablet sehingga tablet dapat mengapung di lambung selama beberapa jam hingga lebih dari 24 jam. Nah, keuntungannya dapat memperpanjang waktu tinggal obat di lambung, meningkatkan bioavailabilitas obat yang diserap di lambung atau usus, dan mengurangi frekuensi pemberian obat. Contoh obat yang dikembangkannya yaitu ada metronidazole. Kemudian ada control atau sustained release effervescent tablet. Awalnya tablet effervescent hanya digunakan untuk pelepasan cepat atau immediate release. Namun, teknologi terbaru menggabungkan sistem effervescent dengan polimer pelepasan terkendali sehingga obat dapat dilepaskan secara bertahap selama berjam-jam. Keuntungannya, efek terapi lebih lama, mengurangi frekuensi penggunaan, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Contohnya pada formulasi clarithromycin esomeprazole bilayer tablet yang mampu mempertahankan pelepasan obat hingga 24 jam. Selanjutnya yaitu effervescent tablet untuk bahan herbal. Perkembangan lainnya adalah pemanfaatan teknologi effervescent pada ekstrak tanaman obat. Misalnya SMH pinus extract dan papaya leaf extract. Tujuannya untuk mempercepat pelarutan ekstrak herbal, meningkatkan stabilitas, dan mempermudah penggunaan oleh pasien. Tablet ekstrak daun pepaya bahkan sudah menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap E. coli serta dapat larut dalam waktu sekitar 2 menit. Yang terakhir yaitu penggunaan adsorben untuk mencegah reaksi dini. Teknologi formulasi terbaru menggunakan fumade silika sebagai adsorben untuk menyerap kelembaban dan mencegah reaksi effervescent sebelum digunakan. Inovasi ini diterapkan pada formulasi tablet ekstrak SMH pinus sehingga stabilitas produk meningkat selama penyimpanan. Menurut Selvita, pasar global tablet effervescent diperkirakan mencapai 70,3 juta USD pada tahun 2030 dengan pertumbuhan tahunan sekitar 6,8%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya populasi lansia, bertambahnya pasien disfagia, kebutuhan sediaan yang nyaman digunakan, perkembangan teknologi granulasi modern, meningkatnya permintaan produksi nutraceutikal dan suplemen. Selain itu, inovasi seperti topogranulation, horizontal granulation, twin scroll melt granulation telah meningkatkan efisiensi produksi, stabilitas produk, dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan ketiga sumber, tablet effervescent merupakan sediaan farmasi yang memiliki keunggulan signifikan dibanding tablet konvensional, terutama dalam hal kecepatan disolusi, peningkatan bioavailabilitas, kemudahan penggunaan bagi pasien disfagia, serta kemampuan mengakomodasi dosis besar zat aktif. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa teknologi effervescent tidak lagi terbatas pada sediaan pelepasan cepat, tetapi telah berkembang menjadi sistem penghantaran obat gastro-retentif, pelepasan terkendali, penghantaran bukal, hingga aplikasi teknologi 3 dimensi printing. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa sensitivitas terhadap kelembapan, kebutuhan, kemasan khusus, dan kompleksitas proses produksi, inovasi manufaktur modern terus meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi sehingga tablet effervescent diprediksi akan tetap menjadi salah satu bentuk sediaan yang berkembang pesat di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.